Saya bilang saya nggak sedih. Hati saya udah menangis sejak Santi hilang kesadaran atas dirinya. Harapan saya timbul lagi begitu melihat dia sembuh setelah bertemu dengan Dandi. Saya nggak pernah membayangkan semuanya berakhir seperti ini. Dia meninggal di tangan saya tanpa saya mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dia dari kematian. Syukur alhamdulillah Mahmud. Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan hati Atria dari air mata yang meredamnya, Nak. Amin. Amin. Betapa nggak ada artinya kemampuan manusia apabila berhadapan dengan kekuasaan Allah. Sayang, saya tidak sok kuasa-kuasaan dalam rumah tangga. Saya bukannya menolak memberikan sesuatu kepada istri. Jangankan cuma perhiasan. Bulan di langit sana, kalau dijual, akan saya belikan untuk kamu. Tapi, sebelum kamu mengulangi permintaan kamu untuk minta beli perhiasan mahal, ada bagusnya kamu ulang baca setiap klausul dari sebagian perjanjian pernikahan kita dulu. Ini mah perjanjian bodoh. Semuanya ini akan menjadi milik saya setelah dia meninggal. Sampai saat ini Pak Harun belum menyerahkan barang-barang saudari kepada kami. Begitu Anda keluar tadi, dia dapat telepon dan harus segera berangkat keluar kota. Lalu bagaimana dengan nasib saya, Bu? Maaf Bu, tentang nasib manusia hanya Tuhan yang bisa menjawab. Di sini kami tidak dilatih untuk memiliki kemampuan meramal nasib manusia. Sudah permainan saya. Cuma saja si Rati itu nyawanya 9, makanya dia nggak mati-mati. Tapi saya yakin nyawa si tua bangka itu cuma 1. Silahkan tidur untuk selamanya. Dan saya akan menjadi janda kaya yang mendadak tanpa harus melayani suami. Hitung-hitung membantu tugas kejaksaan untuk menjatuhkan hukuman mati pada koruptor. Kopi ini mengandung arti khusus. Waktu saya membuat kopi ini,
Saya sudah memutuskan menjadi istri yang sebenar-benarnya buat suami yang tercinta. Minum dong. Ayo dong sayang, diminum. Buat pembuka bulan madu kita. Ayo dong Mas. Ayo. Untuk membuktikan kamu serius dengan ucapan kamu, saya mohon kamu minum dulu setengah dari kopi itu. Saya kan nggak pernah minum kopi, Mas. Sebagai istri, kamu wajib mematuhi keinginan suami. Selama suami itu tidak memaksa kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan agama. Kamu kan belum membaca ulang lembaran terakhir yang dulu kamu tanda tangani dengan membabi buta. Karena kamu sudah membayangkan akan bisa mengambil alih harta kekayaan saya. Bicara apa sih? Saya belum selesai bicara. Dalam lembaran itu ada klausul bahwa kamu tidak akan mendapatkan apapun selain kemungkinan tuntutan hukum kalau saya meninggal secara tidak wajar. Saya jadi bingung. Untuk mengurangi kebingungan kamu, saya mau tanya, apa yang kamu masukkan ke dalam minuman saya? Oh, kopi dan gula. Dan apa lagi? Apapun yang kamu masukkan ke dalam minuman saya tahu. Kamu ingin membunuh saya. Kamu kira saya udah gila kali ya mau membunuh suami sendiri? Membunuh semut aja saya nggak tega. Buktikan. Buktikan kalau kamu memang tidak gila dan tidak tega membunuh semut. Minum kopi itu. Ayo. Minum. Minum. Buktikan. Minum. Mau kemana kamu? Minggir! Sebelum saya patahin tulang rusuk kamu. Silakan. Tapi saya peringatkan kamu. Keserakahan membuat kamu bertindak bodoh. Hei, kebodohan saya bukan karena keserakahan, tapi karena saya terlalu terburu-buru ingin membunuh kamu. Seharusnya kamu manusia jompo, saya biarkan aja sendiri. Besok-besok juga kamu mati sendiri. Ayo. Kalaupun saya mati nanti, saya akan mati di rumah mewah ini atau di kamar VIP rumah sakit. Tapi kamu akan mati membusuk di sel penjara. Berkas saudara sedang diambil kembali dari kejaksaan. Lalu saya bisa keluar sekarang, Pak? Harusnya bisa, tetapi pimpinan yang berhak menandatangani surat pelepasan saudara sedang ke Palembang untuk berkoordinasi dengan polisi yang di sana mengusut jaringan pengedar ganja yang membuat saudara terseret tanpa sengaja di sini. Kapan dia kembali, Pak? Secepatnya. Dia tidak bisa lama-lama meninggalkan pos. Untuk sementara saudara akan dipindahkan tempat yang lain.
Nggak usah, Pak. Lebih baik saya di sini aja dengan sahabat saya. Baik. Begitu kamu bebas, saya akan titip surat sama Mama supaya kamu bisa tinggal di sana sampai kamu bisa menemukan kembali istri kamu. Ya. Saya tidak ingin memaksa kamu untuk melupakan Robi dan menerima lamaran saya, Ratih. Saya mohon, Gun. Jangan paksa saya untuk memilih pergi dari sini atau menikah dengan kamu. Dua-duanya terlalu berat buat saya. Saya sayang sekali sama anak kamu. Dan saya tidak punya tempat untuk berteduh. Tapi menikah dengan kamu, saya... Demi Allah, Ratih, saya tidak memaksa kamu untuk memilih. Tapi situasi di lingkungan ini yang memaksa kita untuk membuat keputusan yang berat buat kamu dan juga berat buat saya. Saya juga tidak sanggup memisahkan anak saya dari kamu. Kalau kamu belum sanggup menikah atas nama cinta karena hati kamu masih bersama Robi, bagaimana kalau kita menikah atas nama rasa kasihan terhadap anak saya dan rasa aman terhadap sikap permusuhan di tempat kita tinggal? Jika memang itu satu-satunya pilihan, saya nggak bisa bicara lain kecuali menyerah pada keadaan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Istri saya dirawat di sini. Kalau boleh, saya ingin tahu di ruangan mana dia dirawat sekarang. Maaf, siapa nama istri Bapak? Rati, Mbak. Sebentar ya. Ada, Pak. Tapi dia sudah lama meninggalkan rumah sakit ini, Pak. Berapa lama Rati dirawat di sini? Pasti biayanya tidak kecil. Waktu itu kan saya sedang berada di penjara. Dari mana dia bisa membayar uang perawatannya? Kenapa, Pak? Enggak apa-apa, Mbak. Terima kasih, permisi. Assalamualaikum. Oh, kamu, Rob. Kapan keluar? Maaf, saya masuk lewat pintu belakang. Di luar tadi banyak orang, lantas mereka suruh saya masuk lewat pintu belakang. Ah, nggak apa-apa. Pakaian kamu rapi amat. Saya hampir nggak ngenalin kamu. Ini kebetulan hadiah dari polisi karena mereka salah tangkap, Di. Itu bukan hadiah, tapi ganti rugi. Ya, apapun namanya, tapi saya tetap bersyukur saya sudah bebas dari penjara, Di. Oh ya, ini ada surat dari adik kamu. Dari Tony? Iya.
Saya yakin mama saya nggak bakalan keberatan kalau kamu tinggal sementara di rumah saya. Tapi mama saya di sebelah. Tetangga kawin sama babysitternya. Gak apa-apa Di, biar saya tunggu aja di sini. Kamu udah makan? Kamu pasti belum makan. Ikut saya makan gratis. Tapi pura-puranya kita harus ikut upacara hijab dulu. Nggak usah Di, saya di sini aja. Ayolah. Yuk, nggak apa-apa, cepat, yuk. Ayo. Saya sudah mendapatkan persetujuan dari saudari Rati binti Abdul Qadir untuk menjadi wali hakim dalam ijab kabul ini. Sekarang tolong ulangi ucapan saya ini. Rati! Itu suami saya, Robi. Maaf Pak Pembuluh, pernikahan ini saya batalkan Pak. Alhamdulillah, kamu datang tepat pada waktunya. Kami mengira semua kamu sudah meninggal. Robi, saya pernah ketemu sama mami kamu. Dia bilang kamu sudah meninggal. Karena terlalu sedih. Saya sakit karena saya... Rati, sekarang kamu lihat sendiri kan, saya masih hidup. Saya sehat walafiat, Rati. Lalu kemana saja kamu selama ini? Waktu itu, saya pergi ke tempat kerja saya dulu untuk coba pinjam uang. Waktu saya sampai di tempat pemberhentian bis, saya difitnah menjual ganja, lalu saya ditangkap, Rati. Dia satu sel dengan adik saya di tahanan polisi. Mereka tahu saya tidak punya tempat tinggal lagi. Lalu mereka menawarkan saya untuk tinggal sementara di rumah Mas Andi ini. Saya ini ibunya Adi. Oh, Nak Robi, saya ini ibunya Adi. Ibu Nelly? Iya, saya ibunya Adi. Wah, kalian lihat sendiri kan? Kami ini berasal dari keluarga baik-baik. Kalau bukan karena anak saya, mana mungkin Rati bisa ketemu dengan suaminya. Robi, saya ingin minta maaf. Tadinya saya mengira Rati adalah seorang janda. Dan saya sangat terharu dengan kisah hidupnya. Lalu karena anak saya dekat dengan dia dan supaya kita tidak dipergunjingkan oleh para tetangga, saya minta kepada Rati untuk menikah dengan saya. Alhamdulillah, kamu datang tepat pada waktunya. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan perlindungan kepada kita semua. Saya berterima kasih atas niat baik kamu membantu saya, Gun. Kalau kamu tidak keberatan, kamu boleh anggap saya saudara kamu sendiri. Dan kamu boleh tinggal di sini sebelum kamu mempunyai tempat tinggal ya. Terima kasih atas bantuan kamu, Gun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Maha Besar. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kembali suami istri yang terpisah oleh nasib. Semoga Allah memberkati suami istri ini dan juga saudara kita Gunawan yang telah berlapang hati membantu mereka. Amin.
Kita udah selesai tahlilan 40 harinya Bu Santi, Pak. Saya harus pergi. Selama ini saya bertahan karena saya harus menunggu tahlilan Bu Santi seperti permintaan Bapak. Ya tahlilan itu kan hanya alasan Bapak saja untuk menahan kamu di sini, Nak. Sekarang Bapak sudah tidak punya alasan apapun untuk menahan kamu. Tapi Bapak masih tetap berharap kamu ada di sini. Agar suasana rumah ini tidak sepi seperti kuburan. Keheningan akan sangat menyiksa bagi orang yang tidak bisa melihat, Nak. Saya sudah terlalu banyak hutang budi, Pak. Perjanjian saya dengan Dr. Adrian sudah selesai. Dr. Adrian sudah tidak memerlukan Dandi lagi. Tapi Bu Indah, saya dengan Papi masih memerlukan Ibu Indah di sini. Setidaknya untuk sementara waktu. Bapak juga masih memerlukan kamu, sayang. Ma, sebentar, Ma. Kenapa jadi begini, Ma? Saya panjang, Pak. Ma, udah jangan nangis, Ma. Jadi tontonan orang, Ma. Ma. Tidak ada guna menyesali nasi yang sudah menjadi bubur, Ma. Maka itu tidak salah kalau orang-orang tua mengajarkan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Gara-gara si Harun yang brengsek itu, harta saya ludes dirampok. Dan hidup saya terlunta-lunta. Saya jadi gembel selama 1 bulan. Sekarang kamu nyalahin saya lagi. Ma, siapa yang menabur angin pasti menuai badai. Sebetulnya kamu harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa Mama dikasih penderitaan hanya 1 bulan sebagai gembel. Tuhan masih baik, Ma. Coba bayangkan penderitaan si Indah. Brengsek kamu! Kamu malah ngomongin ponakan kamu yang brengsek itu. Bukan ngomongin anak kita. Bagaimana nasib Ratih, darah daging kita, Papa. Ma, anak kita menderita akibat karma perbuatan kamu terhadap Indah. Mulai sekarang ini mestinya kamu bertobat, minta ampun kepada Allah atas perbuatan kamu di masa lalu, Ma. Cukup. Dan berjanji kepada Allah bahwa kamu akan berbuat baik mulai saat ini sampai seterusnya. Cukup. Yang saya perlukan bukan ocehan kamu yang pujisan, tapi pakaian, makan, dan rumah tinggal saya, Pak. Heran. Dalam keadaan begini, masih juga kamu keras kepala. Sudah, kuping saya panas sih, sudah. Kamu ribut aja. Cari makan dia buat saya. Cepat. Udah saya lapar. Ngoceh terus. Bego. Ma, ada satu hal yang belum saya tanyakan karena tadi Mama masih lapar. Waktu ketemu saya tadi, memangnya kamu mau kemana sih? Mau bakar rumah itu. Kamu ngomong apa sih, Ma? Saya bilang, saya mau bakar rumah itu. Dan saya mau cari Harun, saya mau bunuh dia. Ma, apa kamu nggak ngebayangin risikonya? Bakar rumah orang, bunuh pemiliknya, kamu bisa dipenjara seumur hidup, tahu? Masuk penjara karena balas dendam sama Harun lebih terhormat daripada saya jadi gelandangan. Semoga Allah menunjuki kamu jalan yang benar, Ma.
Kalau kamu maju terus, saya mau pergi nih. Ayo, Moce, saya pergi. Ya, ya. Gara-gara ponakan kamu yang brengsek itu, perempuan iblis itu, kepala batu, jadi saya jadi berantakan. Dasar brengsek, masih aja dibelain. Kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain, sayang. Indah nggak nyari kesalahan orang lain kok, Ma. Buktinya karena Tante Amerika kan kita jadi begini. Kadang-kadang Mama berpikir ini semua gara-gara Mama. Karena itu kamu kayak gini sekarang. Kok Mama ngomongnya begitu? Iya, coba dulu. Kalau Mama nggak ngumpet di rumah kamu kan nggak menderita kayak gini. Ya nasib saya memang nggak akan begini, tapi pasti lebih jelek lagi. Kenapa? Ya, kalau Mama nggak kenal sama saya dan sama Papa, pasti Tante Amerika jadi ibu tiri saya dan ibu tiri yang jahat. Nggak semua ibu tiri jahat, sayang. Ada juga kok yang baik. Iya sih, tapi kalau Tante Amerika jadi ibu tiri saya, dia pasti jadi ibu tiri yang jahat. Aida. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Kamu sedang apa, Nak? Enggak ngapa-ngapain kok. Cuma ngobrol sama anak-anak aja. Teruskan ngobrolnya sama anak-anak, ya. Habis itu, tolong teleponkan Mahmud. Suruh dia ke sini, ya. Bilang sama dia, Bapak ada masalah penting yang harus saya bicarakan. Iya, Pak. Terima kasih, Nak. Sama-sama, Pak. Iya, Mak. Banyak, kurus banget. Ayo dong, gunakan. Lihat Minum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, saya Mahmud. Oh, Mahmud ya. Maaf Om kalau terlalu lama menunggu. Waktu Indah menelpon tadi, saya sedang berada dalam perjalanan dari Bandung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Syukur kamu bisa datang, Mahmud. Ayo duduk. Makasih. Waktu ditelepon tadi, Indah bilang, katanya Om mau bicara soal penting. Mahmud, walau Om ini tidak bisa melihat dengan mata kepala Om sendiri, tapi mata hati orang buta seperti Om ini tidak bisa dikelabui. Om bicara tentang apa, Om? Om sangat prihatin dengan keadaan temanmu itu, Adrian. Kenapa, Adrian? Sekarang dia jadi pendiam, Mahmud. Kalau Om ajak bicara, jawabannya seadanya saja. Dan kalau menjawab, kadang-kadang tidak menyambung gitu. Mungkin dia butuh waktu, Om, untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan yang pahit ini. Ditinggal istri adalah pukulan yang paling berat bagi seorang suami. Ya kalau keadaan ini terus begini, Om khawatir reputasinya akan hancur. Sudah beberapa hari ini Om dengar lewat telepon dia bicara dengan rumah sakit. Dia menolak untuk melakukan operasi. Katanya masih belum bisa berkonsentrasi. Dan sampai hari ini, untuk kesekian kalinya dia tidak ke rumah sakit. Om sudah bicara sama dia? Sudah. Tapi ya begitu, tidak mempan. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan, Om? Mahmud. Ya, Om. Bujuklah dia untuk menikah. Maaf Om, apa dia tidak tersinggung? Dia baru saja ditinggal istrinya. Dia masih berkabung Om.
secara fisik, memang baru 40 hari yang lalu istrinya meninggal. Tapi secara mental, Santi itu sudah lama meninggal. Sudah sejak terakhir kali anak mereka meninggal. Tapi sejak ketemu Dandi, kondisi Santi kan sudah pulih, Om. Ya, secara fisik memang iya. Tapi secara batiniah, Santi memang belum pulih. Seluruh perhatiannya dia tumpahkan ke Dendi yang dikira anaknya sendiri. Dan Adrian cukup mengalah dan menerima kenyataan ini. Jelasnya, Santi sudah tidak melayani Adrian lagi. Kamu tahu maksud Om kan? Om tahu dari siapa? Adrian sendiri yang bilang. Saya tidak menyangka kalau keadaan mereka begitu memprihatinkan. Dari luar mereka begitu berbahagia. Om juga tidak akan tahu kalau bukan Adrian sendiri yang bilang. Om yakin kalau dia menikah lagi, dia bisa mengatasi masalahnya. Kamu ini kan peramal, Mahmud. Kamu kan bisa melihat dengan indera keenam kamu, toh? Ini bukan persoalan indera keenam. Ini persoalan logika. Tidak semua tempat logika bisa jalan. Sebagai dokter, sudah biasa melihat kematian. Tapi sebagai manusia, kegagalan menyelamatkan pasien, apalagi itu pasien itu istrinya sendiri, adalah pukulan batin yang sangat keras. Sebagai umat beragama, seharusnya kamu percaya bahwa kejadian itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu falsafah lebih mudah untuk diucapkan daripada dipikul. Karena bibir memikul beban seperti dialami hati. Sebagai seorang yang sudah sangat profesional, seharusnya bahwa kepergian istri kamu tidak membuat hambatan bagi kehidupan dan karir kamu. Bahkan mungkin arwah istri kamu sekarang sedang sedih memperhatikan kegoncangan kamu. Kegoncangan itulah yang membuat kamu goyah. Setiap yang goyah memerlukan penyangga. Kalau penyangga yang kamu maksud adalah seorang istri, lupakan seorang kamu. Saya nggak membutuhkan seorang istri. Saya nggak butuh apa-apa. Tapi Papi masih membutuhkan kamu, nak. Selain Papi, masih banyak lagi yang sangat membutuhkan kamu. Antara Indah dan anaknya. Masa depan mereka menjadi semakin tidak jelas. Betapa besar pahala kamu kalau kamu bisa mengangkat derajat seorang janda yang memiliki hati dan ketulusan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Dalam penderitaan seperti melekat pada dirinya yang membuat dia hidup terlunta-lunta, dia tetap berusaha untuk bisa memberikan arti bagi orang lain. Dia merelakan anaknya demi kesembuhan anak perempuan yang menyayanginya sebagai ibu kandung. Adakah perempuan yang memiliki hati yang lebih daripada dia? Saya sepakat dengan Om. Kenapa tidak kamu pilih dia untuk menjadi istri? Dia adalah tipe wanita yang mengabdi kepada tanggung jawab terhadap suami, terhadap anak, dan terhadap orang lain. Kalau kamu angkat dia dari penderitaannya, Papi yakin kamu akan diberkati oleh Allah dengan ketenangan batin. Secara sepintas saya melihat, dia mengagumi kebaikan hati kamu. Kamu mengagumi ketabahan hati dia. Perkawinan yang ditanami benih kekaguman akan melahirkan buah cinta.
lagi mikir. Nama kita sama persis. Sama-sama indah. Tapi hidup kita nggak ada indah-indahnya. Terus emangnya kenapa? Ada baiknya kita ganti nama. Mama rasa nama itu terlalu berat ya buat kita. Mau diganti nama apa, Ma? Enggak, ding, Mama cuma bercanda. Dikirain Mama ngomong betulan. Enggak. Ya? Bisa bicara sebentar? Iya. Sebentar, sayangnya. Pak Anwar dan saya ingin bicara sama kamu. Sekarang? Ya. Mudah-mudahan Eyang Anwar minta Mama tetap di sini sampai saya bisa ketemu Papa. Saya nggak sanggup, Pak. Saya nggak sanggup memenuhi keinginan itu. Kenapa, sayang? Walaupun Bapak ini tidak bisa melihat, tapi Bapak bisa merasakan getaran bahwa kalian berdua memang merupakan pasangan yang cocok, saling membutuhkan. Untuk orang seperti kamu dan Adrian, cinta kan bisa tumbuh belakangan, toh? Saya sudah dengar banyak tentang kamu. Dan menurut saya, ini kesempatan kamu untuk merubah hidup baru. Menuju ke masa depan yang lebih jelas. Bagi saya, hidup saya sudah jelas. Pernikahan bukan hak saya. Saya nggak berhak memiliki suami. Itu sudah jadi takdir hidup saya. Indah, kenapa kamu bicara seperti itu, nak? Kamu seorang yang beriman. Iman telah membuat kamu selama ini tidak terseret ke lembah Nesta. Iman telah menuntun kamu tetap berjalan ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Apakah kita tidak mendurhakai iman kalau kita menilai Allah tidak mencintai kita? Kamu harus memiliki keyakinan. Allah tidak akan mengutuki orang yang memiliki hati yang tulus. Indah, penderitaan yang kamu lalui adalah cobaan panjang dan berat, nak. Tapi jalan tidak selalu mendaki. Kamu sudah melewati puncak dari segala macam penderitaan. Ini adalah saatnya kamu menapak di jalan yang menurun. Badai kehidupan kamu sudah berlalu. Begitu kamu bersedia menikah dengan Adrian. Tanda tanya besar yang selama ini pasti menghantui kehidupan kamu akan berubah jadi sebuah kepastian. Indah, tidak banyak keinginan yang Bapak miliki dalam sisa hidup ini, nak. Bapak mohon agar kamu memberikan cahaya terakhir dalam hati bagi orang tua yang buta ini. Bapak mohon, terimalah Adrian sebagai suami kamu, nak. Pak, jangan perlakukan saya setinggi ini. Saya bukan apa-apa. Kamu sangat berarti bagi Bapak, nak. Kamu adalah satu-satunya harapan Bapak untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan terakhir di hari tua ini, sayang. Indah, bagaimana pendapatmu tentang permintaan Pak Anwar ini? Saya dan Pak Anwar mewakili Adrian untuk bicara sama kamu.
Pak.